Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek penelitian dengan topik pengaruh media sosial terhadap persepsi publik tentang isu lingkungan. Proyek ini memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Komunikasi mata kuliah Statistik bersama dosen pengampu Pak Asep Dedi, SSI MM. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ariyanti Wahida dengan NIM 4523211, kelas 3A, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain di Kampus Arsy University. Media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat, termasuk dalam hal isu-isu lingkungan. Berbagai kampanye dan konten edukatif tentang lingkungan yang tersebar di media sosial berpotensi mempengaruhi perilaku individu, khususnya dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Namun, sejauh mana informasi yang diterima melalui media sosial dapat menginspirasi seseorang untuk mengubah gaya hidupnya masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara paparan informasi lingkungan di media sosial dengan tingkat inspirasi untuk mengubah gaya hidup serta mengukur pengaruh informasi tersebut terhadap perubahan pola pikir dan tindakan individu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai potensi media sosial sebagai alat edukasi lingkungan yang efektif dalam mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Metode. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara random kepada 55 responden di berbagai platform digital, seperti media sosial, forum diskusi, dan grup online. Metode yang digunakan adalah convenience sampling. Apa itu convenience sampling? Yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan responden. Keunggulan metode ini adalah kemudahan dalam mendapatkan data dengan cepat dan dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, karena responden dipilih berdasarkan ketersediaan, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi. Meski begitu, metode ini tetap memberikan gambaran awal mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi publik terhadap isu lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dua variabel yang bersifat kategorikal ordinal. Jawaban responden berupa kategori dengan tingkat tertentu seperti tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Basis data statistik deskriptif. Variabel 1, seberapa sering Anda mendapatkan informasi tentang isu lingkungan dari media sosial? Setelah mengumpulkan dari 55 responden dan menghitung nilai min yaitu 3,53, nilai median 3, nilai modus 3, tepat di kadang-kadang, dan nilai simpangan baku di 0,91. Di samping sudah tertera diagram lingkaran, grafik diagram lingkaran yang sudah sesuai dengan data. Analisis data statistik deskriptif. Variabel 2. Seberapa sering Anda merasa terinspirasi oleh konten lingkungan di media sosial untuk mengubah gaya hidup Anda menjadi lebih ramah lingkungan? Saya sudah mengumpulkan total 55 responden dan menghitung nilai min yaitu 3,49, nilai median 4, nilai modus 4 tepat di sering, dan nilai simpangan baku 0,71. Di samping sudah tertera diagram batang, grafik diagram batang yang sudah sesuai dengan data. Uji hipotesis menggunakan uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal ordinal, yaitu frekuensi mendapatkan informasi lingkungan di media sosial dan seberapa sering seseorang merasa terinspirasi untuk mengubah gaya hidupnya. Jika hasil uji menunjukkan hubungan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin sering seseorang terpapar informasi lingkungan di media sosial, semakin besar kemungkinan mereka merasa terinspirasi untuk mengubah gaya hidupnya. Dan sebaliknya, jika tidak ada hubungan yang signifikan, maka paparan informasi di media sosial mungkin tidak berpengaruh secara langsung terhadap perubahan gaya hidup individu. Perhitungan chi-square statistik inferensial. Karena p-value di 0,0024 lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak hipotesis 0.
Ini berarti ada hubungan yang signifikan antara frekuensi mendapatkan informasi lingkungan dan frekuensi merasa terinspirasi oleh konten lingkungan. Dengan kata lain, semakin sering seseorang mendapatkan informasi tentang isu lingkungan, semakin besar pula kemungkinan mereka merasa terinspirasi untuk mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Terdapat tabel kontingensi setelah dikelompokkan dan terdapat grafik diagram batang dari hasil variabel 1 dan 2. Analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Saya mengambil korelasi Spearman. Apa itu korelasi Spearman? Yaitu analisis non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Spearman lebih cocok karena datanya ordinal, tidak memerlukan asumsi distribusi normal, dan tidak mengukur hubungan monoton meskipun tidak linear. Interpretasi hasil nilai 0,887 menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif antara dua variabel. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, hubungan ini signifikan secara statistik. Artinya, semakin sering seseorang mendapatkan informasi tentang isu lingkungan, semakin besar kemungkinan mereka merasa terinspirasi untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya, ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara mendapatkan informasi lingkungan dan merasa terinspirasi oleh kontennya. Diskusi. Berdasarkan analisis data, hubungan antara frekuensi mendapatkan informasi tentang isu lingkungan di media sosial dan frekuensi merasa terinspirasi untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan diuji menggunakan chi-square dan korelasi Spearman. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap isu-isu lingkungan. Konten yang menarik, edukatif, dan berbasis fakta kemungkinan besar lebih efektif dalam menginspirasi perubahan perilaku. Selain itu, hasil ini juga menegaskan bahwa exposure terhadap informasi lingkungan yang lebih sering dapat memperkuat motivasi seseorang untuk bertindak lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena informasi yang berulang cenderung meningkatkan kesadaran dan memperkuat persepsi bahwa tindakan individu memiliki dampak terhadap lingkungan. Kesimpulannya, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi mendapatkan informasi lingkungan di media sosial dan frekuensi merasa terinspirasi untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Dengan nilai korelasi Spearman sebesar 0,887, hubungan ini sangat kuat dan positif. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak informasi lingkungan yang diperoleh seseorang melalui media sosial, semakin tinggi kemungkinan mereka merasa terdorong untuk mengadopsi gaya hidup jadi lebih berkelanjutan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan, aktivis lingkungan, dan pembuatan konten untuk lebih memanfaatkan media sosial sebagai alat edukasi dan kampanye perubahan perilaku ramah lingkungan. Segitu saja presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya di materi maupun penyampaian materi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat saya dan orang banyak. Segitu saja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.